Hah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 4. Pada kesempatan kali ini, kami ingin mempresentasikan proyek kami yang berjudul IPJ UKM Hub, yaitu perancangan pembangunan sistem informasi portal informasi dan pendaftaran UKM berbasis web. Eits, tapi sebelum mulai ke pembahasan dan materi, aku ingin memperkenalkan nama-nama anggota dari kelompok 4. Oke, kita masuk ke latar belakang. Unit kegiatan mahasiswa atau UKM merupakan wadah bagi mahasiswa untuk mengembangkan minat, bakat, serta kemampuan yang lainnya di luar kegiatan akademik. Namun, penyebaran informasi mengenai UKM di lingkungan kampus masih sangat terbatas dan belum terpusat, sehingga banyak mahasiswa yang masih kesulitan untuk mendapatkan informasi yang lengkap. Oke, kita masuk ke bagian permasalahan. Masalah UKM pada saat ini adalah unit kegiatan mahasiswa atau UKM sangat penting untuk pembentukan soft skill, karakter, kepemimpinan, dan jenjang relasi bagi mahasiswa di lingkungan perguruan tinggi. Namun, dalam proses pengelolaannya pada saat ini masih terdapat beberapa kendala, terutama dalam hal pengelolaan data, penyebaran informasi, dan publikasi kegiatan. Sebagian besar prosesnya masih dilakukan secara manual dan belum terintegrasi, sehingga informasi mengenai UKM seringkali tidak terupload atau tersebar di sosial media dan sulit untuk dijangkau oleh mahasiswa. Nah, di sini kita punya 3 contoh permasalahan. Yang pertama yaitu informasi terbatas. Mahasiswa harus melacak sosial media masing-masing UKM yang formatnya berbeda-beda. Lalu yang kedua ada pendaftaran manual. Proses pengisian formulir masih manual via berkas fisik atau chat pribadi yang tidak terpusat. Lalu yang ketiga ada risiko publikasi data. Sulit bagi pengurus untuk merapikan, memverifikasi, dan mengarsipkan data calon pendaftar. Lalu kita masuk ke bagian solusi. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, dikembangkanlah IPJ UKM Hub, yaitu portal berbasis web yang menjadi pusat informasi seluruh unit kegiatan mahasiswa. IPJ UKM Hub merupakan portal berbasis web yang menyediakan informasi seluruh UKM, profil, dan pendaftaran anggota melalui WhatsApp. Dengan sistem ini, mahasiswa dapat memperoleh informasi UKM secara cepat dan mudah dalam satu platform. Selanjutnya kita masuk ke bagian tujuan pengembangan. Tujuan dari pengembangan website ini adalah yang pertama memusatkan seluruh informasi UKM dalam satu website, yang kedua mempermudah mahasiswa mencari UKM sesuai minat dan bakatnya, yang ketiga mempermudah proses pendaftaran anggota, yang keempat menjadi media promosi digital bagi setiap UKM, yang kelima membantu pengurus mengelola informasi dan kegiatan secara efektif, dan yang terakhir mendukung transformasi digital di lingkungan kampus. Selanjutnya saya akan menjelaskan manfaat sistem. Di sini dibagi menjadi 3. Yang pertama bagi mahasiswa, yaitu memperoleh informasi UKM secara cepat, pendaftaran menjadi lebih praktis, dan memudahkan memilih UKM sesuai minat. Yang kedua, bagi pengurus UKM, yaitu promosi kegiatan lebih efektif, data anggota lebih terorganisir, dan pengelolaan informasi menjadi lebih mudah. Yang ketiga, bagi universitas, yaitu mendukung digitalisasi layanan mahasiswaan, meningkatkan partisipasi mahasiswa dalam kegiatan UKM, dan menjadi media informasi resmi seluruh UKM. Lalu ada landasan teori. Sistem informasi merupakan sistem yang mengolah data menjadi informasi yang berguna untuk mendukung operasional dan pengambilan keputusan. Pada penelitian ini, sistem informasi digunakan untuk pengembangan portal UKM Universitas IPJ sebagai media informasi dan pendaftaran UKM berbasis web. Lalu penggunaan sistem. Mahasiswa dapat melihat daftar UKM, membaca profil UKM, dan melakukan pendaftaran melalui WhatsApp. Lalu ada admin bertugas mengolah data UKM. Admin bertugas untuk menyetujui mahasiswa yang melakukan pendaftaran UKM. Lalu memperbarui informasi pada website. Selanjutnya fitur utama sistem.
Fitur-fitur yang tersedia pada website meliputi yang pertama login admin digunakan sebagai proses autentikasi agar hanya admin yang memiliki hak akses yang dapat masuk ke sistem dan mengolah data. Yang kedua dashboard, yaitu menampilkan ringkasan informasi serta visi dan misi Universitas IPIJA. Yang ketiga daftar UKM, yaitu menampilkan daftar seluruh unit kegiatan mahasiswa beserta informasi singkat sehingga mahasiswa dapat memilih UKM sesuai minat. Yang keempat, formulir pendaftaran, yaitu mempermudah mahasiswa mendaftar UKM secara online. Nah, selanjutnya kita masuk ke implementasi antarmuka pada web. Nah, di UI halaman beranda ini, portal diimplementasikan dengan desain bersih berbasis Bootstrap. Bagian header navigasi membuat jalan pintas menuju halaman utama. Nah, untuk UI halaman daftar UKM ini disajikan berupa cards yang interaktif dan menampilkan info kontak WA ketua serta tombol eksplorasi detail untuk melihat visi misi secara rinci. Nah, jika sudah melihat daftar UKM, di sini mahasiswa bisa mengisi formulir pendaftaran. Yang pertama ada nama lengkap, NIM, kelas, program studi, serta memilih UKM tujuan. Setelah semua data terisi, pengguna dapat mengirimkan formulir pendaftaran melalui tombol kirim pendaftaran via WA yang ini nih. Sehingga data langsung diteruskan kepada pengurus UKM untuk diproses. Nah, alur sistemnya ini gampang banget. Yang pertama kita bisa mulai, selanjutnya buka portal web, masuk ke beranda, lihat daftar UKM, melihat detail UKM, lanjutkan pendaftaran, dan melakukan pendaftaran dengan mengisi biodata diri, seperti yang tadi. Nah, selanjutnya melakukan konfirmasi kepada admin. Setelah melakukan pendaftaran, maka mahasiswa bisa menjadi bagian dari UKM. Selanjutnya ada teknologi yang digunakan. Nah, untuk backend-nya di sini kami menggunakan Spring Boot. Nah, Spring Boot ini digunakan terus untuk sebagai framework backend untuk mengelola logika bisnis, memproses data, menghubungkan aplikasi dengan database, serta menyediakan layanan yang dibutuhkan oleh sistem. Nah, untuk front-end-nya kami menggunakan HTML, CSS, JavaScript, GitHub, dan deployment. Nah, HTML ini digunakan untuk menyusun struktur dan konten halaman websitenya. Nah, untuk CSS digunakan untuk mengatur tampilan agar website lebih menarik, rapi, dan responsif. Nah, JavaScript ini itu untuk memberikan interaksi pada halaman web seperti validasi form dan fungsi tombol-tombolnya. Nah, GitHub dan deployment ini itu platform version control berbasis Awan Cloud untuk kolaborasi pengembangan kode sumber tim developer serta kemudahan sinkronisasi berkas sistem informasi menuju virtual private server atau VPS. Untuk database-nya di sini kami menggunakan MySQL. Nah, database pada admin ini berfungsi untuk menambah atau menghapus sebuah UKM di Universitas IPIJA. Nah, kombinasi teknologi tersebut dipilih karena mudah dikembangkan, memiliki performa yang baik, serta mendukung pengelolaan data secara efisien. Nah, untuk keunggulan dari sistem ini yaitu ada informasi terpusat. Jadi seluruh informasi mengenai UKM itu mulai dari profil tersedia dalam satu website sehingga mudah diakses. Nah, lalu ada mudah diakses. Nah, sistem ini tuh berbasis web sehingga dapat diakses kapan saja dan di mana aja melalui perangkat yang terhubung ke internet. Nah, lalu ada pendaftaran cepat. Nah, mahasiswa di sini tuh dapat langsung melakukan pendaftaran melalui tombol yang terhubung ke WhatsApp pengurus UKM tanpa harus data ulang atau data langsung gitu, datang langsung. Nah, langsung aja di sini ada data UKM tersimpan dalam database dan terorganisir oleh admin. Nah, selanjutnya ada mendukung digitalisasi. Nah, sistem ini membantu proses digitalisasi layanan kemahasiswaan dengan menggantikan proses penyampaian informasi dan pendaftaran yang sebelumnya masih dilakukan secara manual. Nah, untuk kesimpulannya, IPIJA UKM ini merupakan sistem informasi berbasis web yang mengintegrasikan informasi dan proses pendaftaran UKM dalam satu platform. Sistem ini mampu mempermudah mahasiswa memperoleh informasi, mempercepat proses pendaftaran anggota, meningkatkan promosi UKM, serta membantu pengurus dalam mengelola data dan kegiatan secara lebih efektif.
Dengan ada sistem ini diharapkan pelayanan informasi UKM menjadi lebih modern, terstruktur, dan mudah diakses oleh seluruh sivitas akademika. Nah, di sini saya akan menjelaskan fitur yang ada di admin. Nah, selanjutnya kita pertama ke admin dulu di sini berandanya. Nah, untuk pertama, admin harus melakukan login menggunakan username dan password. Nah, tujuan login ini adalah agar hanya pihak admin saja yang memiliki akses ke ruangan manajemen UKM. Nah, pertama kita masukkan dulu dengan username admin. Nah, untuk passwordnya kita masukkan juga admin 123. Jika sudah, kita tinggal masuk ke sistem saja. Nah, setelah berhasil, admin akan diarahkan ke halaman dashboard admin. Pada dashboard ini terdapat menu kelola data. Nah, isinya itu untuk membuat UKM atau melihat UKM yang sedang aktif. Nah, di sini selain menambahkan UKM, admin juga bisa menghapusnya. Nah, kita tapi contoh dulu dari yang buat dulu. Nah, pertama kita contohnya buatnya Rohis. Dan kita di sini masukkan nomor WA saja. WA-nya WA yang aktif ya. 9. Nah, setelah selesai, kita isi dulu visi dan misinya. Nah, setelah selesai, kita tinggal simpan data UKM. Nah, kalau sudah seperti ini, tandanya UKM telah ditambahkan. Nah, di sini akan masuk nih Rohis dengan kontak WhatsApp. Nah, di sini kita juga bisa menghapusnya. Tapi kita contohnya yang badminton. Nah, kalau sudah seperti ini, nanti akan hilang dia. Nah, tinggal pencaksilat, e-sport, dan Rohis. Jadi, secara keseluruhan fitur admin, pada sistem ini memiliki fungsi utama untuk melakukan autentikasi pengguna, menambah data UKM, melihat daftar UKM, menghapus data yang tidak diperlukan, serta menjaga keamanan akses melalui fitur logout. Nah, jika sudah selesai, admin tinggal logout saja. Nah, akan muncul ke tampilan beranda. Nah, kurang lebih seperti itu untuk penjelasan yang admin. Di sini saya akan mencoba menggunakan website dari UKM Universitas Sriwijaya yang telah kami buat bersama kelompok saya. Di sini saya berperan sebagai user, di mana pertama kita akan menggunakan tentunya browser yang ada di handphone atau laptop kalian. Lalu kita akan diarahkan ke halaman beranda. Di sini terdapat latar belakang dan juga visi misi. Latar belakang juga digunakan sebagai informasi kampus, sebagai informasi bagi para mahasiswa yang akan mendaftar, dan juga visi misi kampus. Lalu pada halaman berikutnya kita akan lanjut ke daftar UKM. Di sini kita dapat melihat ada UKM yang tersedia seperti pencaksilat, e-sport, dan juga kerohanian. Di sini saya akan mencoba melihat UKM e-sport. Pada form ini diperlihatkan kita dapat melihat kontak WhatsApp. Namun untuk visi dan misi mungkin belum diisi. Untuk itu mari kita lanjut ke pendaftaran. Nah, pada pendaftaran ini kita akan diberikan form. Contohnya kita akan mencoba mendaftar nama saya. Lalu di sini juga ada pilihannya. Nah, untuk pendaftarannya, kalian akan dialihkan ke WhatsApp dan juga perlu dipersetujui dulu oleh ketua UKM yang akan kalian minati. Pada proyek ini yang berjudul Portal UKM Berbasis Web ini, saya berperan dalam proses deployment aplikasi ke Virtual Private Server atau bisa disebut VPS. Sehingga aplikasi yang telah dikembangkan dapat dijalankan pada server dan diakses secara online melalui web browser.
Pada kesempatan ini, saya akan mendemonstrasikan proses deployment aplikasi ke web. Oke, di sini ada halaman dashboard atau beranda, ke halaman produk. Di halaman produk ini langsung saja ke Cloud VPS Lite. Nah, sudah di halaman ini, langsung saja ke launch console-nya langsung. Di sini, langkah pertama yang saya lakukan adalah masuk ke direktori project menggunakan perintah ini. cd var www html. Perintah ini digunakan berpindah ke folder tempat source code aplikasi portal UKM berada di dalam server. Seluruh file project seperti source code, konfigurasi, dan file Maven berada pada direktori ini sehingga seluruh proses build dan menjalankan aplikasi dilakukan dari folder tersebut. Selanjutnya saya akan melakukan proses build aplikasi menggunakan Maven wrapper dengan perintah mvnw clean package skip test Pada perintah ini memiliki beberapa fungsi. Opsi clean digunakan untuk menghapus hasil build sebelumnya agar proses kompilasi dilakukan dari awal dan tidak menggunakan file lama. Kemudian, package digunakan untuk mengompilasi seluruh source code dan menghasilkan file aplikasi dalam format jar yang siap dijalankan. Sedangkan opsi skip test digunakan untuk melewati proses pengujian otomatis sehingga proses build menjadi lebih cepat pada saat deployment. Apabila proses build sudah berhasil, maka akan muncul build sukses. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat kesalahan pada source code dan aplikasi telah berhasil dikompilasi. Setelah file jar berhasil dibuat, langkah berikutnya adalah menjalankan aplikasi menggunakan perintah java minjar target jar. Perintah ini digunakan untuk menjalankan file jar yang berada pada folder target. Setelah dijalankan, Spring Boot akan mengaktifkan embedded Apache Tomcat sebagai web server sehingga aplikasi dapat menerima request dari pengguna. Jika proses deployment berhasil, maka pada terminal akan muncul informasi seperti Tomcat started on port 8080 dan started UKM Campus Application. Pesan tersebut menunjukkan bahwa aplikasi telah berhasil dijalankan dan siap digunakan. Langkah terakhir adalah membuka browser dan mengakses alamat IP VPS melalui port 8080. Setelah halaman berhasil dimuat, website portal UKM Universitas Ipija dapat digunakan untuk melihat UKM, melakukan pendaftaran, serta administrator juga dapat mengakses halaman login dan dashboard admin untuk mengelola data UKM. Oke, langsung saja ke webnya. HTTP. Oke, di sini ada IP-nya http://202.134.242.137.80.80. Nah, di sini tampilan apabila sudah berhasil terdeploy. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa proses deployment aplikasi ke VPS berhasil dilakukan. Aplikasi dapat berjalan dengan baik pada server Linux menggunakan Spring Boot, Maven, dan MySQL, sehingga website dapat diakses melalui jaringan internet.